cancel sepihak gitu ya Pak ya? Oh, oh, oke siap. Oke siap. Jadi ya kalau kalau pengengselan sepihak itu apakah Mbaknya ini didenda atau seperti apa Bapak kalau izin? Enggak, ini kan mau diproses lagi. Dia asal balik lagi ke sini mau diiniin sama majikan lagi, majikan baru lagi. Gitu. Oke, jadi kan ini saya nggak tahu nih, saya kan nggak percaya dengan omongan Mbaknya saja, makanya saya bilang sama Mbaknya suruh telepon PT biar tidak ada gagal paham nih. Nah, tadi saya sudah laporan ke KP2MI Pak tentang kasusnya dia. Saya sudah laporan langsung ke Pak Sestama bahwa karena dia posisinya ada di bandara nih Pak, kan dia memiliki kerugian nih. Kalau di cancel sepihak kan otomatis dia kan punya BPJS ya Pak ya. Gimana? Dia kan punya BPJS kan, kalau ada bukti di cancel kan bisa ditunjukkan ke BPJS, dia bisa klaim balik kan kerugian dia. Ada nggak? Bisa nggak? Enggak ada itu BPJS masalah klaim-klaim seperti itu. BPJS ketenagakerjaan nggak ada ya Pak ya? BPJS kita daftarkan semua, BPJS asuransi semua diasuransikan. Tapi kalau itu tidak mengklaim seperti itu. Oh, kalau sudah mau terbang nggak ada ya? Iya, dia kan sebelum terbang dan BPJS itu hanya mengklaim dua tingkat risiko, satu kecelakaan kerja dan kematian kalau BPJS ketenagakerjaan tuh untuk PKI itu. Oh, yang saya tahu itu juga untuk gagal terbang atau pemecatan sepihak itu ada. Gagal terbang itu nggak ada. Pemecatan sepihak itu ada Pak. Pemecatan sepihak itu ada. Yang penting ada buktinya. Hah? Debbie kan belum kerja. Iya Debbie kan belum kerja. Iya kan sudah semuanya kan sudah dipersiapkan. Nggak ada gitu ya? Nggak ada ya Pak ya? Iya sudah. Nggak ada apa. Nggak ada, maksudnya klaim untuk karena gagal terbang, alasan majikan tidak menjadi menerbangkan, semuanya itu nggak bisa diklaim gitu ya? Iya, nggak bisa. Kalau kayak gitu nggak bisa diklaim. Oh sebentar ya, saya telepon dirutnya BPJS juga. Bentar Bu, jangan sampai salah paham nih. Ya, Debbie itu gagal terbang karena majikan meng-cancel secara sepihak karena masalah tato. Oke, siap. Masalah tato awalnya Debbie diinterview sama majikan tidak mengaku ada tato karena disuruh sama pihak marketing, ya nggak? Dan akhirnya si Debbie ini berusaha menghapus tato karena memang awalnya tidak mengaku ada tato, berusaha menghapus tato, tetapi tato itu tidak hilang sepenuhnya, ya nggak? Jadi agensi itu bilang ke majikan, ke calon majikannya bahwa Debbie itu ada tato. Nah ternyata majikannya nggak mau. Nah mungkin ini salah satu kesalahan awal kesepakatan antara Debbie sama marketingnya. Nah ini makanya kita luruskan. Makanya Debbie suruh balik lagi ke PT itu kita luruskan semua. Dan Debbie ini akan diproses lagi, gitu kan? Oke, artinya adalah ada kesalahpahaman dengan marketing nih. Berarti kan marketing kan tahu nih. Berarti kan konsekuensinya tidak boleh dilimpahkan ke Debbie semua dong. Bener nggak sih? Betul, kita tidak mengambil keputusan sekarang belum. Jadi Debbie supaya balik lagi ke PT. Jadi gimana salahnya, letaknya di mana? Nah, Debbie, sebentar Pak. Debbie, berarti kamu nggak boleh gagal paham sama PT-mu. Termasuk PT-mu ini bagus, Debbie. Dia tidak menyalahkan kamu. Ngerti nggak? Iya. Jadi, Miss, tapi aku kalau untuk balik lagi ke situ rugi banget, Miss, karena nggak mau gitu loh. Sebentar, saya tengahi. Sebentar. Nggak ada orang yang sukses tanpa proses. Nggak ada orang yang tiba-tiba kaya tanpa ada yang jatuh. Selagi PT-mu bagus, jangan cari yang lain dulu. Ini kesalahan bukan ada di kamu dan PT-mu bertanggung jawab. Ngerti nggak? Iya. Dan iya, Miss, tapi marketingnya bohong, Miss. Iya, itu makanya kan PT harus bertanggung jawab dong. Bukan. Kan sekarang PT mau bertanggung jawab nih.
Nah, kalau kamu tidak kembali otomatis PT nggak bisa dong nyalahin marketing. Oh, kamu yang nggak kembali, yang salah kamu. Iya. Yang salah kamu. Kita yang disalahin. Betul. Debbie yang disalahin. Kamu yang disalahin, Dok. Jadi, nah, Mizuni akan ngawal nih kamu. Karena Mizuni tidak akan menjelekkan PT juga, karena PT nggak salah. Paham nggak, Dok? Dan kamu juga nggak salah. Kamu nggak salah. Jadi, sebentar Pak, izin sebentar ya, sebentar. Saya soalnya sudah telepon dirutnya BPJS. Ibu izin. Ibu, Iya, sorry lagi telepon tadi. Iya izin Bu, izin maaf. Bu saya nanya nih, kalau ada anak mau ke Hong Kong gagal terbang karena sama majikan di cancel, itu BPJS-nya nggak bisa klaim ya Bu ya? Udah ada di bandara. Gagal berangkat karena majikannya kenapa? Karena majikannya cancel, nggak jadi. Nggak jadi. Oh, bisa aja. Bisa klaim aja kan? Dapat gagal berangkat. Gagal berangkat ada kan Bu? Ada. Oke siap. Nanti data-datanya saya kirimkan. Tadi saya sudah kirim ke KP2MI juga Bu. Nah, nanti saya info ya Bu ya. Nanti saya info ya. Kasih tahu sama tulisin kronologisnya ya. Oke siap. Datanya saya kirimkan. Bye, thank you. Halo izin Bapak. Halo Bapak PT. Oke. Karena gini Pak, ini dirutnya BPJS ini Pak, BPJS Ketenagakerjaan Pak. Itu Ya, dapat boleh, bisa boleh. diklaim loh Pak, itu bisa diklaim loh. Jadi Iya, itu saya malahan baru tahu ada yang gagal berangkat. Betul. Itu diklaim. Karena Bisa diklaim. memang gagal berangkatnya dengan ada beberapa jenis faktor gagal berangkat gitu Bu. Jadi nanti juga kan ada surveyor dari pihak BPJS kemungkinan ya. Betul. Ke kita juga, ke PT juga kenapa gagal berangkat. Betul. Enggak alasannya. Betul, tapi kan ini kan alasannya, ini kan merugikan mbaknya, Debbie-nya. Ini apapun alasannya itu merugikan Debbie. Karena itu adalah kesalahan marketing, nggak ada hubungannya dengan Debbie. Kan Debbie dari awal masuk dia punya tato nih. Dia punya tato. Nah, kalian yang mempromosikan tidak punya tato itu adalah kesalahan dari marketingnya. Tetapi kalau Debbie diklaim BPJS dia tidak bersalah nih Pak. Karena saya sudah menanyakan ini sama BPJS. Datanya Debbie sudah saya kirimkan. Nah, mohon dibantu nih karena untuk gagal terbang Debbie itu berhak mendapatkan pengganti. Nah, kenapa Pak? Saya tuh live, saya nggak sepil nama PT, tapi PT Anda bagus. Cuman staf marketingnya kurang bagus Pak. Nggak boleh nih ini. Kalau Debbie salah saya marahin Debbie kok. Saya nggak akan membela TKW juga kok Pak. Iya, makanya gini Bu, maaf ya sebelumnya. Siap. Tadi di kala kejadian, saya kan baru nganterin anak yang bareng sama Debbie terbang, ya nggak? Siap. Pas saya perjalanan pulang, ada kabar dari pihak agensi begitu, saya juga marah kan, kecewa kan. Betul. Kenapa dari awal nggak ada konfirmasi sebelum dia ada jadwal penerbangan. Betul. Yang rugi kan Bapak. Betul. Iya. Betul. Karena memang psikologi anak, psikologi CPM itu juga kan perlu diperhatikan sama kita. Betul. Makanya kita mengerti juga dikala Debbie tidak mau hari ini dibawa lagi ke PT, kita mengerti juga. Tetapi jika Debbie tidak datang ke PT lagi, itu terserah nanti Debbie mau berangkat lagi atau tidak. Nah ini kita mengambil titik terangnya siapa yang salah sebetulnya di sini, kan itu. Betul. Ya nggak? Debbie, sebentar. Debbie. Ini PT-mu bertanggung jawab loh. Kalau dia nggak tanggung jawab, dia nggak akan berani ngomong sama saya loh. Ngerti nggak? Jadi kamu harus menghormati keputusan PT juga. Besok datang ke PT, selesaikan. Nggak usah takut. Mas Juni ada di belakangmu. Nggak takut, Miss, kecewa banget, Miss. Iya sayang, paham sayang. Tapi kalau PT-mu bagus nggak? Kenapa dari awal dikasih tahu gitu? Dok, tak kasih tahu. PT kan aku udah jujur. Gini loh, Dok, tak kasih tahu. PT-mu juga nggak mau gitu, Dok. PT-mu tuh nggak mau rugi. PT-mu itu termasuk rugi juga. Kenapa? Harusnya kamu sudah bekerja, kamu nggak kerja, PT rugi, Dok. Percayalah, PT selagi bertanggung jawab, balik dulu nanti konfirmasi sama Miss Yuni. Ngerti nggak sayang? Iya, Miss. Kamu tak kawal sayang, kamu balik ke PT karena kalau kamu pindah PT nggak ada gunanya sayang, karena datamu udah sama mereka. Kamu tinggal nerusin aja sama PT-mu, ngerti nggak? Iya, Miss. Jadi saya tahu psikis kamu kurang nih. Nanti Miss Yuni akan dampingi aja, nggak usah takut. Nanti kalau di Hong Kong seperti apa ada apa, kamu boleh cari Miss Yuni. Tapi ingat, PT-mu bagus.
Jadi jangan menyia-nyiakan PT yang bagus seperti ini. Ngerti nggak sayang? Dia nggak nyalain kamu, bahkan dia juga mikirin tentang apa yang kamu pikirkan. Makanya dia nggak maksa kamu malam ini harus ke PT. Ngerti nggak sayang? Iya. Nah, ini PT-nya saya akui jempol gitu. Miss Yuni nggak kenal loh PT-mu, sayang juga nggak tahu PT-mu. Tapi kalau PT mau bertanggung jawab, tetap ada di situ, Nduk. Ya? Iya, tadi juga Miss, saya bilang ke Debbie, ya nggak? Iya. Besok kamu balik lagi ke sini, kita kamu cerita semua apa yang pertama kamu diskusikan dengan marketing tersebut, ceritakan sama kita. Kalau memang tetap kita yang salah, ya itu ada konsekuensinya karena Betul. tiket kita sudah beli hangus kan gitu. Betul. Biaya yang sudah kita keluarkan hilang. Betul, Ya, betul. Seperti itu dan tergantung yang bersangkutan. Jadi kalau memang mau diusahakan sama kita untuk sukses lagi jangan apa-apa. Betul. Dalam saya mengerti dengan keluhan Debbie yang tadi diungkapkan. Kalau saya nunggu di PT lagi, misalkan biaya besar, nanti saya coba usahakan. Dikala Debbie udah punya majikan lagi, kan dia sudah mengikuti latihan, BLK sudah dapat sertifikat. Nah, saya usahakan bisa nunggu di rumah kalau misalkan sebelum visa itu turun. Ya enggak? Itu udah enak, Deb. Nunggu visa turun. Debbie. Iya. Nuruto sama PT, Nduk. Karena PT juga sebenarnya nggak mau rugi, Nduk. Kamu di cancel yang paling sedih itu PT, bukan kamu, sayang. PT juga sedih, sayang. Ngerti nggak? PT juga marah, sayang. Jadi PT itu lagi marah sekarang. Tapi mau gimana lagi? Yang beli tiket itu PT-mu loh, Nduk, bukan majikanmu sana loh ya. Yang rugi PT-mu loh, Nduk. Ngerti nggak, sayang? Iya. Jadi tenangkan dirimu. Kalau ada apa-apa kamu cari Miss Yuni. Besok datang lagi ke PT. PT-mu bijaksana. PT-mu yang ngeluarin uang harusnya dia yang marah, bukan kamu. Betul. Ngerti nggak, Nduk? Iya. Jadi tenangin ya. Dan Miss Yuni, kalaupun PT-mu tidak bijaksana, saya sudah laporan ke BP2MI dan juga ke BPJS. Tetapi saya akan hapus laporan itu kalau PT-mu sudah bertanggung jawab sama kamu. Kan kita nggak perlu ngelaporin PT yang bagus, sayang. Bener nggak? Ngerti nggak, Nduk? Iya, bisa. Ya wes. Intinya gini, kalau Debbie ada miskomunikasi sama marketing itu, saya bilang tadi, kamu nggak usah dipasarin sama marketing itu, nanti kita pasarin sama marketing lain kan gitu, kan banyak kita marketing. Nah itu, Nduk, paham, Nduk? Saya mengerti dengan situasi Debbie saat ini dan dia juga udah ngadu beberapa hal ke saya. Itu jadi bahan pertimbangan saya sebagai pimpinan cabang di sini dan saya juga nanti dilaporkan ke pusat kan gitu, Bu. Betul. Nah, makanya paham nggak, Nduk, Debbie? Iya, Bi. Jadi di situ kan marketingnya nggak cuma satu, ada beberapa. Nah, kalau kamu nggak cocok sama marketing ini, kamu akan dicarikan marketing lain. Intinya kamu nggak akan ada hubungan sama marketing yang tadi itu ya, Nduk ya. Apalagi Miss Debbie kan udah kenal, udah ada nomor HP-nya sama agensi di sana. Jadi kan agensi di sana udah berjanji mau cariin majikan lagi, tetapi yang jujur istilahnya apa yang Debbie ada tato dan lain sebagainya nanti dibicarakan sama pihak majikan. Jangan sampai seperti sekarang awal interview sama majikan, Debbie suruh berbohong sama marketing, kan pengakuan Debbie kan seperti itu. Makanya kita kumpulkan nanti, kita riungkan sebetulnya siapa yang salah. Kalau memang marketing kita yang salah, ya dia harus menanggung konsekuensinya seperti apa kan gitu. Betul, karena ini nggak boleh bercanda, Nduk, Debbie, ngerti nggak, sayang? Dan ingat, PT-mu punya tanggung jawab yang besar ke kamu. Jadi jangan dipakai emosi. Tadi kan kamu emosi banget nih. Sudah tenang kan sekarang? Saya sudah laporin ke BPJS dan apapun. Intinya adalah kamu harus tenang. Dan PT-mu kalau kamu udah dapat majikan, kamu diizinkan pulang ke rumah. Berarti kan kamu harus tenang. Nah, kalau PT-mu sudah memberikan kebaikan, hati-hati pulang jangan hamil.
nanti giliran ada majikan mau kamu hamil ya mati lagi tuh PT-nya. Ngerti nggak? Enggak, Miss. Aduh, saya udah banyak, Miss. Ya kan kasihan PT-nya, nanti biayain mahal-mahal kamu hamil lagi. Aduh payah dah saya. Iya, Miss. Nanti saya yang diketawain PT-mu. Miss ini gimana Miss, anaknya bunting ini Miss. Iya. Ngerti ya Dep? Iya, Miss. Nah ini Pak Kepala Cabang mungkin nanti laporan ke pimpinan ya, karena tadi saya langsung laporan ke atas nih. Intinya kalau kalian menyelesaikan di bawah, saya nggak akan melaporkan ke atas. Saya akan infokan kalau saya sudah menghubungi PT ya. Sebentar, saya infokan. Jadi saya sudah laporkan di situ jadi besok ke sini nanti ditangani sama cabang, nggak usah ke pusat, ditangani sama cabang di sini sama saya. Dan tadi saya sudah mengusulkan hal-hal yang terkait itu. Oke, Bapak tunggu sebentar ya, tunggu sebentar Bapak. Saya harus cancel laporan ini. Kalau Bapak tanggung jawab ya pasti ya Pak ya. Iya pasti. Oke, sebentar, saya cancel yang atas biar BP2MI nggak turun ke kalian. Sebentar. Iya. Bapak izin Pak Dirut. Ini Pak, permasalahan tadi tentang Debbie itu sudah saya selesaikan. Saya sudah telepon PT-nya dan aman. Minta maaf Pak mengganggu di Lebaran ini Pak, karena anaknya tadi kaget ada di bandara terus tiba-tiba dipulangkan. Sudah aman Pak, terima kasih. Sebentar ya Dep, soalnya saya harus laporan ke atas, soalnya suratnya udah tembus ke atas. Izin Pak, maaf mengganggu. Tadi saya sudah laporan ke Pak Dirjen atau Pak Dirut ya, saya lupa. Aduh hilang mana. Dan saya sudah menghubungi PT-nya bertanggung jawab, jadi sudah selesai. Intinya adalah sudah selesai, malam ini sudah selesai dan si Debbie langsung mau dicarikan majikan. Maaf Pak mengganggu, terima kasih. Oke, jadi saya sudah laporan ke atas soalnya. Kalau saya nih laporannya terlalu cepat kalau ke atas. Tapi langsung saya cancel ya, Pak PT ya. Iya. Berarti udah selesai ya Deb ya? Iya, Miss. Ada pertanyaan lagi apa enggak saya? Nah, udah tenang. Kamu tenangkan dulu sekarang. Di balik kejadian ini pasti ada hikmahnya yang lebih besar. Ya enggak? Kamu kan cita-citanya mau sukses. Ya. Deb, kamu lebih baik di cancel sekarang daripada kamu nyampe Hongkong majikan kamu jahat. Ngerti nggak sayang? Ngerti nggak Dok? Iya. Tapi kamu bersyukur loh, daripada kamu masuk majikan dapat 1 hari ngorok kamu dipecat, daripada kamu 1 hari baru buka pintu ketiakmu baru bau kamu dibuang. Masih alhamdulillah di sini. Ngerti nggak sayang? Masih bisa ketemu bojo, iya kan? Iya kan? Dep? Juga memohon kalau saya terbang dulu dicarikan majikan di sana bisa nggak Pak? Ya kalau aturan di Hongkong kan nggak bisa. Nggak bisa. Majikan dulu itu harus pulang dulu kan gitu. Betul nggak bisa. Nanti ininya di interminute dia malah nggak bisa berangkat. Nggak bisa itu, malah kekunci itu malah kekunci itu. Wes kamu beruntung Dok, kamu di cancel di Indonesia. Enak iso kelon mbek bojomu lagi. Wes ora usah mikir yang aneh-aneh. Dep? Duh, konsepnya gitu Dep. Dengar kata-kata ibu tadi ya. Sudah ya Dok ya, sudah tenang ya Dok, Debbie. Iya. Wes enak malah kelon mbek bojone, wes ora usah mikir. Besok ketupatan, kamu ada kupat nggak di rumah? Duh. Kumpatan di PT. Kumpatan di PT ya udah nyantai aja makan kupat dulu besok. Ya. Sudah ya, Dok. Iya, makasih, Bi. Pak PT terima kasih ya. Kalian ngobrol dulu, saya matiin nih. Kalian ngobrol dulu, saya matiin. Kamu ngobrol sama PT kalau kamu udah tenang. Saya matiin dulu, saya yang keluar dulu ya. Kamu ngobrol dulu sama PT. Syukur alhamdulillah saya sudah laporan nih ke bagian perlindungan. Ternyata PT-nya bertanggung jawab. Ya udah selesai. Karena kan saya tidak bertanggung jawab nih semuanya. Terus saya, "Hey PT, kamu harus seperti ini, seperti itu." Enggak. PT-nya tanggung jawab, kita cari langsung saset das selesai. Karena memang saya itu tidak cari masalah. Intinya cari solusi kalau ada.